Selamat datang di channel YouTube Galeri Horor, tempat di mana saya akan berbagi kisah-kisah horor menyeramkan dan menegangkan. Untuk episode kali ini berkisah tentang goa bekas penjajahan di sebuah desa yang terkenal dengan kisah-kisah sejarahnya, yaitu Goa Jepang. Dan sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa like dulu video ini dan subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya dari channel ini. Siapkan diri Anda, matikan lampu, dan mari kita mulai perjalanan menegangkan ini. Di sebuah desa kecil di kaki bukit yang sejuk dan dipenuhi oleh pepohonan rindang, ada sebuah tempat yang tak banyak orang tahu, namun menyimpan kisah kelam yang mengerikan. Di sana, tersembunyi dalam kegelapan, terdapat Goa Jepang. Goa ini dibangun pada masa pendudukan Jepang, ketika tanah kita masih di bawah bayang-bayang penjajah. Tapi Goa Jepang ini bukanlah goa biasa. Di balik dinding-dinding batunya yang dingin, tersimpan kisah-kisah mengerikan tentang penderitaan, kematian, dan misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Banyak orang yang lewat di sekitar goa ini tak menyadari keberadaannya. Tapi bagi mereka yang tahu, nama Goa Jepang membawa kesan yang berbeda. Bukan hanya sejarah yang mengerikan, tapi juga kisah-kisah misteri yang selalu menghantui siapa saja yang berani mendekat. Mereka bilang, roh-roh dari masa lalu masih terperangkap di dalam goa, dan mereka yang mengganggu ketenangan itu akan membawa pulang lebih dari sekadar cerita. Sejarah Goa Jepang dimulai pada awal tahun 1942, ketika tentara Jepang menduduki Indonesia. Di desa ini mereka memerintahkan penduduk setempat untuk menggali goa ini sebagai tempat persembunyian dan markas militer. Tenaga kerja paksa digunakan, terdiri dari rakyat biasa yang dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa makanan yang cukup, dan tanpa istirahat. Banyak dari mereka yang tewas selama pembangunan goa ini, tubuh mereka terkubur di dalam dinding-dinding batu yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Para pekerja ini tidak hanya dihadapkan pada kekejaman tentara Jepang, tetapi juga kondisi kerja yang mengerikan. Mereka bekerja dari pagi hingga malam dengan hanya sedikit makanan dan air. Kegelapan dan udara yang lembab di dalam goa menjadi teman sehari-hari mereka, sementara di luar sinar matahari terasa seperti kemewahan yang tidak bisa mereka nikmati. Seiring waktu, ketakutan mulai menyelimuti mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam goa itu, sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan fisik. Beberapa dari mereka mulai mendengar bisikan, suara-suara aneh yang datang dari kegelapan, dan mimpi buruk yang menghantui mereka setiap malam. Saat pembangunan goa berlanjut, jumlah korban jiwa terus bertambah. Tubuh-tubuh mereka yang tewas tidak diizinkan untuk dikuburkan di luar, melainkan dibiarkan membusuk di dalam goa. Bau anyir kematian mulai menyebar, menambah ketakutan dan kepanikan di antara para pekerja. Namun, mereka tidak punya pilihan. Mereka terus bekerja meski nyawa mereka terancam setiap saat. Hingga akhirnya, goa selesai dibangun, tetapi dengan harga yang sangat mahal, ratusan nyawa yang tak berdosa. Setelah perang berakhir dan Jepang kalah, goa ini ditinggalkan begitu saja. Penduduk setempat yang masih dihantui oleh kengerian masa lalu tidak berani mendekati goa itu. Mereka percaya bahwa roh-roh dari para pekerja yang tewas masih terperangkap di dalamnya, mencari keadilan dan ketenangan yang tidak pernah mereka dapatkan semasa hidup. Cerita-cerita mulai beredar tentang penampakan sosok-sosok misterius di sekitar goa, suara-suara jeritan yang terdengar dari dalam, dan rasa dingin yang menyelimuti siapa saja yang berani mendekat. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai melupakan cerita-cerita itu. Goa Jepang menjadi tempat yang dilupakan, tersembunyi di antara pepohonan lebat di perbukitan desa. Hanya sedikit yang tahu tentang keberadaannya, dan lebih sedikit lagi yang berani menjelajahinya. Tapi di tahun 1970-an, seorang arkeolog muda yang ambisius bernama Dwi memutuskan untuk menggali lebih dalam misteri Goa Jepang. Dia percaya bahwa goa ini menyimpan lebih dari sekadar sejarah kelam. Dia yakin ada sesuatu yang berharga tersembunyi di dalamnya. Dwi adalah seorang arkeolog yang sangat percaya pada pentingnya sejarah. Dia telah mendengar cerita tentang Goa Jepang dari penduduk setempat, tapi dia tidak percaya pada hal-hal mistis. Bagi Dwi, goa itu adalah harta karun yang belum tersentuh, penuh dengan artefak dan informasi berharga yang bisa menggambarkan kehidupan di masa penjajahan Jepang. Dengan semangat yang berkobar, Dwi memutuskan untuk memulai ekspedisi kecil ke dalam goa, bersama dengan dua rekannya, Yuni dan Agus. Ketika mereka memasuki goa, suasana berubah drastis. Dari luar, goa terlihat seperti lorong biasa yang gelap,
Tapi begitu mereka melangkah lebih dalam, perasaan aneh mulai menyelimuti mereka. Suhu udara turun drastis, dan dinding-dinding batu yang dingin memancarkan kelembaban yang menyesakkan. Suara langkah kaki mereka bergema di lorong-lorong sempit, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding goa yang berliku. Dwi, Yuni, dan Agus berjalan perlahan berhati-hati memeriksa setiap sudut. Mereka menemukan beberapa artefak peninggalan Jepang seperti senjata, alat-alat masak, dan sisa-sisa bahan makanan yang sudah membusuk. Tapi semakin jauh mereka masuk, suasana semakin mencekam. Yuni, yang paling sensitif di antara mereka, mulai merasa ada yang tidak beres. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari kegelapan, tapi setiap kali dia menoleh tidak ada apa-apa. Agus, yang lebih skeptis, mencoba menenangkan Yuni, tapi Dwi mulai merasakan hal yang sama. Ada perasaan aneh yang menggelitik di punggungnya, membuat bulu kuduknya meremang. Mereka mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan lebih dalam. Namun, saat mereka mencapai ruangan besar di dalam goa, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Suara gemuruh terdengar dari belakang mereka, dan pintu goa yang mereka lalui sebelumnya tiba-tiba tertutup dengan keras, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Mereka terperangkap, cahaya senter mereka tiba-tiba menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam kegelapan pekat goa itu. Dwi mencoba menenangkan rekannya, tapi ketakutan mulai merayap ke dalam hati mereka. Yuni mulai mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang datang dari segala arah, tapi tidak ada siapapun di sana. Agus yang biasanya tenang juga mulai merasa ada sesuatu yang mengintai mereka di balik kegelapan. Ketika mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka menyadari bahwa lorong-lorong goa tampak berubah. Jalur yang mereka lalui sebelumnya tidak lagi sama. Goa itu seolah hidup, berubah-ubah, membuat mereka tersesat lebih dalam. Di tengah kepanikan, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang penuh dengan peti kayu tua dan benda-benda peninggalan Jepang lainnya. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang tampaknya menuju ke bagian lain dari goa. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Ruangan di balik pintu itu jauh lebih kecil, tapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari yang lain. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu besar yang penuh dengan simbol-simbol aneh yang terukir di atasnya. Di atas meja itu, tergeletak sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua, dengan ukiran-ukiran yang rumit di permukaannya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka, dan Dwi memutuskan untuk membuka kotak itu. Saat Dwi membuka kotak itu, sebuah aroma anyir menyengat keluar membuat mereka mundur selangkah. Di dalam kotak, mereka menemukan sebuah gulungan kain sutra yang sudah tua dan rapuh. Dengan hati-hati, Dwi membuka gulungan itu dan menemukan tulisan-tulisan dalam bahasa Jepang yang dia tidak mengerti. Namun di antara tulisan-tulisan itu ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sebuah peta. Peta itu menggambarkan lorong-lorong goa yang mereka masuki. Dan sebuah tanda di bagian terdalam goa yang menunjukkan lokasi sesuatu yang misterius. Dwi merasa mereka telah menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan banyak hal tentang goa ini. Tapi Agus merasa tidak nyaman. Dia yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan peta itu. Namun, Dwi yang didorong oleh rasa penasarannya, meyakinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan dan mencari tahu apa yang tersembunyi di bagian terdalam goa. Mereka mengikuti peta itu, berjalan lebih dalam ke dalam goa, semakin jauh dari pintu masuk yang sekarang sudah tertutup rapat. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin jelas bahwa mereka tidak sendirian. Suara-suara aneh semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh mulai terlihat di sudut mata mereka. Yuni, yang paling peka, merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, mengikuti setiap langkah mereka. Mereka mencoba untuk tetap tenang, tapi ketegangan semakin meningkat, hingga akhirnya mereka mencapai sebuah ruangan besar yang sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya senter mereka yang redup. Di tengah ruangan besar itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di sana tergeletak beberapa tengkorak manusia yang masih utuh, bersama dengan sisa-sisa pakaian tentara Jepang. Tulang belulang itu tampak seperti telah diletakkan dengan rapi di atas lantai batu, seolah-olah ada seseorang yang sengaja mengatur mereka di sana. Tapi bukan hanya itu yang membuat mereka ketakutan. Di antara tulang belulang itu, mereka melihat sebuah benda yang bersinar redup. Benda itu adalah sebuah kristal besar yang tampaknya menjadi pusat perhatian dari semua yang ada di ruangan itu. Dwi merasa bahwa kristal itu adalah kunci dari semua misteri yang mereka hadapi. Tapi, sebelum dia bisa mendekat, Yuni tiba-tiba merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Dia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan takut semakin menyelimuti mereka. Agus, yang sudah tidak tahan lagi, mencoba
menarik Dwi untuk pergi, tapi Dwi bersikeras untuk mendekati kristal itu. Dia yakin bahwa kristal itu menyimpan jawaban atas semua pertanyaan mereka. Dwi akhirnya memberanikan diri untuk mendekati kristal itu. Ketika dia menyentuhnya, tiba-tiba sebuah suara keras menggema di seluruh ruangan. Suara itu terdengar seperti jeritan ribuan orang yang menderita. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi dengan bayangan-bayangan hitam yang bergerak dengan cepat. Yuni dan Agus berteriak ketakutan, tapi Dwi tetap terpaku pada kristal itu, seolah-olah dia terhipnotis oleh kekuatannya. Dwi akhirnya sadar dari hipnotisnya, tapi sudah terlambat. Ruangan itu mulai runtuh, dan bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat. Mereka harus segera keluar dari sana sebelum semuanya runtuh menimpa mereka. Dengan panik, mereka berlari menuju pintu keluar, tapi jalan yang mereka lalui sebelumnya sudah tertutup oleh reruntuhan. Mereka terjebak dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengelilingi mereka dari segala arah. Dalam keputusasaan, Yuni tiba-tiba teringat pada peta yang mereka temukan. Peta itu menunjukkan sebuah lorong rahasia yang terhubung langsung ke permukaan. Dengan cepat mereka mengikuti peta itu, berlari secepat mungkin melalui lorong-lorong sempit yang gelap. Namun bayangan-bayangan itu tidak berhenti mengejar mereka. Suara-suara jeritan dan bisikan semakin keras, menggema di telinga mereka. Mereka berlari tanpa henti meski tubuh mereka sudah lelah dan napas mereka semakin berat. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, mereka akhirnya melihat cahaya di ujung lorong. Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berlari menuju cahaya itu. Namun, saat mereka hampir mencapai ujung lorong, sebuah bayangan hitam besar muncul di depan mereka, menghalangi jalan keluar. Dwi, dengan keberanian yang luar biasa, menghadapi bayangan itu, sementara Yuni dan Agus mencoba mencari jalan lain. Tapi bayangan itu terlalu kuat. Dengan satu gerakan cepat, bayangan itu menyerang mereka, membuat mereka terlempar ke belakang. Semua harapan tampak hilang. Tapi tiba-tiba, kristal yang Dwi bawa mulai bersinar dengan terang. Cahaya dari kristal itu tampak menembus bayangan hitam, membuatnya mundur dengan cepat. Dwi menyadari bahwa kristal itu adalah kunci untuk melawan kegelapan yang mengelilingi mereka. Dengan kekuatan terakhirnya, Dwi mengangkat kristal itu tinggi-tinggi, membiarkan cahaya terang menyinari seluruh ruangan. Bayangan-bayangan hitam itu mulai memudar, seolah-olah cahaya dari kristal itu membakar mereka. Dengan bantuan cahaya kristal itu mereka berhasil menemukan jalan keluar dan melarikan diri dari goa yang runtuh. Mereka berlari keluar dengan cepat, meninggalkan kegelapan di belakang mereka. Saat mereka akhirnya keluar dari goa dan merasakan udara segar di wajah mereka, mereka merasa seolah-olah baru saja terlepas dari cengkeraman kematian. Tapi meski mereka berhasil keluar hidup-hidup, mereka tahu bahwa pengalaman itu akan menghantui mereka selamanya. Dwi, Yuni, dan Agus berhasil selamat, tapi mereka membawa pulang lebih dari sekadar kisah menakutkan. Mereka membawa pulang sebuah kristal yang penuh dengan misteri dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka juga membawa pulang pengetahuan tentang kegelapan yang masih mengintai di dalam goa Jepang, menunggu siapa saja yang berani mengganggu ketenangannya. Goa Jepang ini tetap ada dan tersembunyi di balik pepohonan lebat, menyimpan kisah-kisah kelam dan misteri yang belum terpecahkan. Meski banyak yang sudah melupakan goa itu, bagi mereka yang tahu, goa Jepang bukan sekadar tempat bersejarah. Itu adalah tempat yang penuh dengan rahasia dan kegelapan. Tempat di mana roh-roh dari masa lalu masih mencari keadilan. Dan meskipun Dwi, Yuni, dan Agus berhasil keluar hidup-hidup, mereka tahu bahwa misteri goa Jepang belum sepenuhnya terungkap. Kisah ini hanyalah salah satu dari banyak kisah yang masih tersimpan di dalam goa itu, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani. Itulah kisah horor menyeramkan tentang goa Jepang. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ini semua cuma cerita urban belaka atau ada kebenaran di balik legenda ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah dan ceritakan pendapat kalian tentang kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di channel Gallery Horror. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai ketemu di video Gallery Horror selanjutnya.